Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran biologi yang kali ini masih membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan yang pertama, kita telah mempelajari tentang perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Dimulai dari zaman Linnaeus yang kala itu hanya membagi makhluk hidup menjadi dua kingdom saja, yaitu kingdom plantae atau tumbuhan dan kingdom animalia atau hewan. Kemudian sampai pada zaman Ruggiero tahun 2015, beliau telah mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 7 kingdom, yaitu kingdom bakteria, Archaea, Protozoa, Chromista, fungi, plantae, dan animalia. Dan yang paling terkenal yang dipelajari di masa kini masih menggunakan klasifikasi dari Whitaker tahun 1969, di mana makhluk hidup dibedakan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi 5 kingdom. Whitaker membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, kingdom fungi, kingdom Protista, dan kingdom Animalia, serta kingdom Plantae. Kemudian dari proses klasifikasi ini maka akan terbentuk urutan-urutan atau kelompok-kelompok takson, di mana kelompok yang paling besar namanya adalah kingdom, selanjutnya di bawahnya ada phylum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan, kemudian kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, dari sini semakin rendah urutan taksonominya, maka jumlah makhluk hidupnya semakin sedikit, namun cirinya semakin banyak yang dimilikinya. Dan sebaliknya, semakin tinggi urutan taksonomi, maka jumlah individunya semakin banyak, namun ciri-ciri yang dimilikinya itu akan semakin sedikit. Atau dengan kata lain, semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin umum persamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup yang ada di dalam kelompok tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkatan taksonominya, maka semakin khusus persamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut pada kelompok tersebut. Nah, biasanya pada tingkatan yang paling bawah ini jumlah makhluk hidupnya ada sedikit. Nah, untuk selanjutnya dalam proses klasifikasi ini, supaya memudahkan pengenalan, maka setiap makhluk hidup itu akan diberi nama. Nah, pemberian nama dalam dunia internasional untuk makhluk hidup biasanya menggunakan sistem nomenklatur binomial, di mana yang pertama untuk memberi nama makhluk hidup maka harus menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan. Kemudian nama spesies itu harus terdiri dari dua kata. Nah, kata pertama merujuk pada nama genus, sedangkan kata yang kedua adalah penunjuk spesies. Contohnya Zea mais 1, Zea mais 2. Zea ini menunjukkan nama genus dan mais adalah penunjuk spesies. Kemudian yang ketiga, dalam penulisan nama marga, huruf pertama dimulai dengan huruf besar. Contohnya Zea, Z-nya gede. Sedangkan nama petunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Contoh mais, huruf kecil semua. Yang keempat, setiap nama jenis atau spesies ditulis dengan huruf miring. Contoh Havea brasiliensis. Atau digaris bawahi. Contohnya Rhinoceros sondaicus. Garis bawah dipisah atau terpisah. Nah, jika nama terdiri dari 3, maka penulisannya digabung atau diberi tanda penghubung. Contoh Hibiscus rosa sinensis. Atau menjadi Hibiscus rosa tanda gabung sinensis. Itu cara pemberian nama makhluk hidup. Nah, selanjutnya untuk lebih memudahkan dalam menentukan ciri-ciri makhluk hidup sehingga bisa dikelompok-kelompokkan dan akhirnya diberi nama,
maka ada teknik yang namanya kunci determinasi. Kaidah-kaidah kunci determinasi dibuat yang pertama, kunci harus dipotong, artinya memiliki dua ciri yang berlawanan. Kata pertama dari setiap harus identik. Contoh, tumbuhan berdaun tunggal, maka yang kedua harus tumbuhan berdaun macam. Kemudian selanjutnya kedua pilihan atau bagian dari kuplet harus berlawanan sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lain ditolak. Kemudian hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih. Yang ketiga, kuplet membuat pernyataan positif. Contohnya misalnya letak daun berharga. Kemudian yang keempat, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati atau dilihat. Yang kelima, pernyataan dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Nah, supaya lebih mudah lagi, setiap kuplet diberi nomor dan kalimat yang dibuat harus pendek. Contoh di sini, 1A tumbuhan berspora nakta, 1B sebagai lawannya atau dikotomnya itu tumbuhan tidak berspora. Yang 2A tumbuhan yang berbatang jelas, maka yang B-nya tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Begitu seterusnya. Yang ketiga contohnya A biji tertutup, maka B harus biji tertutup. Sehingga jelas lawannya. Nah, untuk lebih memudahkan hubungan mempelajari hubungan antar jenis makhluk hidup, maka dibuat kladogram atau pohon klasifikasi. Nah, dengan pohon ini kita bisa membaca hubungan antar takson pada pohon tersebut. Jadi kladogram merupakan diagram yang bercabang yang menggambarkan hubungan taksonomi dan garis evolusioner antar takson. Sehingga kita bisa merujuk ke kekerabatannya pada setiap tingkatan takson. Nah, manfaat dari kladogram untuk memudahkan setiap orang dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang ada di dunia ini dengan melihat pohon ini. Kemudian membedakan karakteristik dan jenis antara satu spesies dengan spesies lainnya itu akan menjadi lebih mudah. Karena antara satu tingkatan takson yang memiliki kerabatan akan berbeda dengan tingkatan takson lain yang tidak memiliki kekerabatan yang dekat. Demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.